Halo semuanya, perkenalkan saya Esrayanti Hutapea dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini kita akan membahas tentang optimalisasi sumber daya air. Namun sebelumnya, kita akan mengenal dahulu apa itu optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mengoptimalkan. Sedangkan dalam Kamus Oxford 2014, optimalisasi adalah proses pencarian beberapa masalah di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi, optimalisasi sumber daya air adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien, berkelanjutan, dan bijak. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem air, memenuhi kebutuhan manusia, dan mendukung berbagai sektor ekonomi tanpa merusak lingkungan dan sumber daya air untuk generasi mendatang. Ada sebuah pertanyaan di sini, apakah optimalisasi sumber daya air sangat penting? Ya, tentu saja. Optimalisasi sumber daya air sangat penting karena air adalah sumber daya alam yang sangat krusial dan esensial untuk kehidupan manusia, ekosistem, dan berbagai sektor ekonomi. Salah satunya dalam sektor pertanian. Pertanian adalah salah satu sektor yang paling bergantung pada air. Berikut ini adalah faktor penyebab krisis sumber daya air. Yang pertama, adanya variasi musim. Pada musim hujan, beberapa bagian di Indonesia mengalami kelimpahan air yang luar biasa, sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya, seperti daerah aliran Sungai Barito, Batanghari, Brantas Hilir, Bengawan Solo, Citarum, Ciliwung Hilir, dan daerah aliran sungai lainnya. Di sisi lain, pada musim kemarau, kekurangan air dan kekeringan menjadi bencana di beberapa wilayah, seperti di Nusa Tenggara Barat, sawah yang sangat rentan kekeringan seluas 38.000 hektar, di Lampung seluas 29.000 hektar, di Jawa Tengah seluas 2.000 hektar, dan di Sumatera Utara seluas 2.000 hektar. Yang kedua adalah terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan air baku meningkat secara drastis. Masalah kualitas air semakin mempersempit alternatif sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikutnya adalah cara atau solusi untuk mengoptimalisasi sumber daya air. Yang pertama adalah panen air hujan. Teknologi pemanenan air hujan ini adalah teknologi yang sederhana yang dapat mudah diterapkan oleh masyarakat. Selain bermanfaat, dapat meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum, ternak, irigasi. Teknik pemanenan air hujan ini sekaligus bermanfaat untuk konservasi, yaitu sebagai recharge untuk air tanah. Panen air ini berupa kolam permukaan atau embung atau dam parit yang akan digunakan sebagai irigasi suplementer. Pada gambar 1, di situ adalah irigasi suplementer. Irigasi suplementer merupakan salah satu teknologi yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air sesuai kebutuhan. Sedangkan gambar yang kedua adalah embung atau cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, hingga pengairan. Berikut ini adalah cara atau proses pembuatan panen air hujan.
Kemudian solusi yang berikutnya adalah konservasi air, yaitu mengurangi pemborosan air melalui penggunaan teknologi hemat air, memberikan pendidikan masyarakat tentang penghematan air, dan tindakan lainnya yang mengurangi konsumsi air. Berikutnya pengelolaan air yang berkelanjutan, yaitu merencanakan penggunaan air secara bijaksana, mempertimbangkan kebutuhan sekarang dan di masa depan, serta memperhatikan dampak perubahan iklim. Sumber daya air yang tersedia berupa air hujan, air permukaan seperti sungai, mata air, air bawah tanah, dioptimalkan menjadi sumber daya air yang dapat mengirigasi sumber daya lahan. Optimalisasi sumber daya air dari air permukaan atau sungai yang tersedia sepanjang tahun dilakukan dengan cara memanfaatkan langsung air sungai dengan bantuan pompa sebagai irigasi suplementer untuk mengirigasi lahan sawah tada hujan. Berikutnya, kebijakan dan regulasi, yaitu membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, seperti peraturan terkait penggunaan air, pencegahan polusi air, dan pemulihan ekosistem sungai dan danau. Dalam sektor pertanian, kebijakan irigasi difokuskan pada rehabilitas dan pembangunan jaringan irigasi baru dalam mengelola air dalam sektor untuk mendukung ketahanan pangan. Yang terakhir adalah kolaborasi antar sektor, yaitu mendorong kerjasama antara sektor-sektor yang menggunakan air, seperti pertanian, industri, dan lingkungan untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam pengelolaan air. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menjaga ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, mendukung ekosistem air yang sehat, dan menjaga keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Ini penting karena air adalah sumber daya yang sangat esensial bagi kehidupan, dan tanpa tindakan yang tepat, kita dapat menghadapi masalah kekurangan air yang serius dan dampak negatifnya. Kemudian, ada pun manfaat dari optimalisasi sumber daya air. Yang pertama, pertanian yang berkelanjutan. Pertanian sangat bergantung pada air. Dengan pengelolaan air yang baik, pertanian dapat menjadi lebih produktif dan berkelanjutan, menghasilkan pasokan makanan yang lebih stabil. Air yang tersedia dalam embung atau long stretch atau dam parit atau langsung dari sungai yang dimanfaatkan dengan pompa dapat meningkatkan intensitas tanam, indeks pertanaman meningkat atau dapat digunakan untuk perluasan tanam. Pengelolaan air yang efisien penting dilakukan agar berkelanjutan untuk memenuhi permintaan masa depan untuk produksi pertanian domestik dan komersial. Berikutnya, keseimbangan ekosistem air. Air adalah rumah bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Pengelolaan yang baik membantu menjaga keseimbangan ekosistem air, mendukung keanekaragaman hayati, dan melindungi spesies yang terancam punah. Berikutnya adalah ketersediaan air yang lebih baik. Dengan mengelola air secara efisien, kita dapat memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk konsumsi, pertanian, dan industri. Ini mencegah kekurangan air yang dapat mengancam kesejahteraan manusia. Berikut ini adalah contoh optimalisasi sumber daya air dari sektor pertanian. Saya Valerina Daniel. Pemerintah terus meningkatkan produksi pangan nasional, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang dioptimalkan, yakni dengan menyiapkan embung, sumur dangkal, dan sumur dalam. Selain itu, pemerintah menyiapkan pompa di sekitar sungai yang berdekatan dengan area persawahan. Adapun program optimalisasi sudah berjalan dari tahun 2015 sampai saat ini. Sejumlah pompa sudah dipasang di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Cimanuk, Jawa Barat. Dengan optimalisasi penggunaan sumber daya air ini, 10.000 hektar sawah di Jawa Tengah dan 11.000 hektar sawah di Jawa Barat terselamatkan saat musim kemarau. Kesimpulan dari optimalisasi sumber daya air, dengan optimalisasi sumber daya air melalui proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien, berkelanjutan dan bijak, seperti panen air, konservasi air, pengelolaan air yang berkelanjutan, kebijakan dan regulasi, kolaborasi antar sektor, dan mengedukasi kepada masyarakat akan memberikan dampak yang positif seperti pertanian yang berkelanjutan, keseimbangan ekosistem air, dan ketersediaan air yang lebih baik. Sekian
hasil presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan sebuah pantun. Main gitar, petiklah senar. Terbang rendah si burung camar. Manfaatkan air secara benar. Jangan biarkan jadi tercemar. Sekian dari saya. Terima kasih.